Tadi saya ingin membiasakan Anda dengan alif lam mim, kan belum pernah ada di dunia ini orang baca alif lam mim berulang-ulang. Kan lumayan nih Anda dapat pengalaman ini, gitu kan. Alif lam mim tak olak walik. Soalnya apa? Mau tak lewatin bagaimana alif lam mim aja kita nggak pernah paham. Jadi kita ulang supaya siapa tahu Allah sayang sama kita. Kalaupun kita tidak paham alif lam mim, siapa yang mengatakan harus paham alif lam mim? Tapi alif lam mim bisa merupakan sarana kedekatanmu dengan Allah, sehingga Allah menjadi sayang kepadamu, sehingga Allah akan menambah sesuatu yang tidak engkau sangka-sangka dalam hidupmu. Bisa tambah laris dagangan nih, gitu kan. Sing gak meteng bisa langsung meteng. Sapi itu teh. Itu teman sekalian ya. Jadi itu yang pertama, yang soal ngasak. Nah, Anda ini memang orang ngasak, dan orang yang panen itu insya Allah nanti adalah orang yang mengaku dirinya ngasak, bukan orang yang merasa dirinya panen. Jadi tidak ada regulasi. Kalau Anda sudah haji, tidak pasti Anda lebih baik dari yang belum haji. Terus Anda di sana merasa tamu Allah, sehingga Allah itu tidak adil. Ya apa Gusti Allah sing diceluk sing duit doa. Kan gitu kan? Yang tidak punya duit untuk ke Mekah tidak dipanggil sama Allah. Gitu maksudnya. Ini panggilan, nggak tahu alasannya. Lu panggilan kok sing duit tok kan begitu. Jadi Allah kan diskriminatif. Jadi jangan keliru mengartikan itu. Anda jadi tamu Allah di sana, tidak berarti Anda sekarang bukan tamu Allah. Emang siapa yang bukan tamu Allah? Oh, Anda tiap hari berhadapan dengan Allah. Anda kulon nuwun lagi. Semua adalah tamu Allah. Saya tidak meremehkan orang umroh. Ya, tetapi Anda juga tamu Allah tiap hari, asal Anda bertamu kepada Allah. Allah itu Anda sebut siapa juga monggo-monggo saja, tapi Allah menyebut dirinya Allah ya, daripada repot-repot ya sudah kita ikut Allah. Wong Mas Beben kita sebut Beben karena dia memperkenalkan dirinya Beben. Nah, Allah memperkenalkan dirinya sebagai kata Allah, dengan kata Allah ya sudah kita panggil dia Allah, kan gitu. Itu mudah-mudahan asongan Anda ini justru panen gitu loh, gak ngetarani. Karena ada cerita malaikat itu pada menyingkir dari Mekah pada musim haji. Wah, orang-orang yang mengerti kasyaf, loh mana ini nggak ada malaikat ini? Orang tawaf berjubel, orang jumroh berjubel, orang menginap di Arafah, kok malaikat pada nggak ada ini? Wah, akhirnya dia kebingungan, jadi nggak kusuk. Nah, akhirnya dia melayang Ngerogoh semua, malaikat kumpul di sebuah rumah. Orangnya itu jelek, nggak dikenal sebagai orang yang rajin secara keagamaan. Ternyata dikerubungi malaikat. Kenapa? Karena dia ini sudah tinggal bayar biaya naik haji. Tiba-tiba 10 menit sebelum dia berangkat, datang orang temannya yang sangat butuh duit karena istrinya kecelakaan. Dan duit istrinya kecelakaan harus di rumah sakit, harus operasi segala macam, biaya sangat mahal. Si orang yang mau bayar naik haji ini langsung kasih duitnya. Saya tanya sama Anda, lebih haji mana orang ini yang tidak berangkat haji ini karena duitnya dipinjemin, dikasih ke temannya, atau yang punya duit naik haji ke sana? Nah, tapi jangan bilang-bilang sama debat. Ini pemahaman pribadi. Jadi Anda jangan minder lah. Saya juga tidak minder. Saya juga tidak sombong, tapi saya juga tidak inferior. Anda juga begitu. Soal kedekatan sama Allah itu rahasia masing-masing orang. Setiap orang mendekat kepada Allah dengan dirinya dan rahasianya sendiri. Tidak ada yang bisa ngeklaim siapapun. Jadi salah kalau ada orang menuding-nuding, mengkategorikan, menyusun-nyusun, wah kalau ini santri ini abangan, jari sopo, konro tuh konti kon. Kemarin saya di Jogja apa di mana itu ada anak pakai Surabaya, pakai pang itu loh dek, semono nyerong ini, besi metal itu, maju ke depan. Di dalam kitab Alfiyah, terus dia cerita macam-macam yang seolah-olah dia seorang syekh besar. Padahal potongan arek metal. Jadi nggak bisa Anda. Apalagi kalau Anda ingin kesucian, Anda ingin kesejatian. Kalau nanti dalam dunia thariqat, kesejatian itu, kemurnian dan keikhlasan itu dilambangkan, dipantulkan oleh kaca sangat bening yang namanya Khidir alaihissalam.
ada seorang santri bilang sama Pak Kiai, saya ingin ketemu Khidir. Oh senang, ke pantai aja kamu, wiritan di pantai mulai tengah malam sampai subuh, insya Allah kamu nanti ketemulah. Kalau belum semalam ini ya besok malam, lusa malam, kamu sabar aja. 3 malam berturut-turut dia di pantai itu ndak ono sopo-sopo mas. Me ono yuyu melaku, me tidak ada apa. Malam ketiga subuh-subuh itu ada anak muda pakai motor di depan dia itu. Mesu asu bajingan, aku pengen peduk Nabi Khidir malah ketemu rek gendeng kayak gini. Terus akhirnya dia putus asa pulang. Pak Yai gimana, saya sudah 3 malam ini enggak ketemu, malah ada anak muda ngawur knalpot dibuka beng apa namanya dublek kuping itu mergo Kiai. Terus saya kayak ini itu mau Khidir lu Khidir kok numpak motor lah kan soalnya gak seneng karo arek numpak motor kan gak seneng karo arek kurang ajar. Maka Khidir mewujudkan diri menjadi orang yang kamu tidak sukai. Jadi bebaskan dirimu dari kebiasaan tidak menyukai ini, tidak menyukai itu. Carilah ilmu dan rahasia dari semua yang tidak kamu sukai, maka engkau akan menemukan kesejatiannya. Kan gitu. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu pikir tidak menyenangkan dan kamu benci, jangan-jangan sesungguhnya dia mengandung kebaikan yang kamu perlukan. Dan apa atau siapa yang kamu sangat sukai, yang kamu sangat inginkan, siapa tahu sesungguhnya dia mengandung keburukan-keburukan yang akan mencelakakanmu. Allah memperingatkan itu secara frontal. Oke. Terakhir, karena tadi ada yang tanya tentang PKS, saya tidak ngomong PKS, tapi saya ingin mengatakan bahwa ini Anda sudah terlanjur ngomong mengenai konspirasi. Tadi Bani Didi ya. Anda harus tanggung jawab untuk perjuangan panjang PKS. PKS kan nggak hanya urusan ngangkut siapa jadi presiden, jadi gubernur. PKS kan punya perjuangan moral, perjuangan kebangsaan, perjuangan macam-macam ke depan. Soal konspirasi ini sudah menjadi amanat Anda, harus jelaskan kepada bangsa Indonesia konspirasi itu apa maksudnya. Dan jangan hanya yang menyangkut mantan presiden. Nah, saya ingin katakan kepada Anda, konspirasi itu mari kita pelajari. Saya ingin katakan sama Anda, sasaran utama konspirasi internasional sejak 37 tahun sesudah naiknya Isa Al-Masih atau disalibnya Yesus, itu adalah pikiranmu. Pikiranmu dirusak sejak 2 milenium yang lalu. Kamu disuruh percaya kepada sesuatu yang tidak pantas dipercaya. Kamu menuhankan sesuatu yang tidak pada tempatnya untuk dituhankan. Kamu mengatakan baik kepada sesuatu yang sesungguhnya buruk. Kamu menganggap surga yang sesungguhnya neraka. Dan kamu meyakini neraka yang sesungguhnya itu surga. Di balik kamu punya pikiran. Maka di KC ini tugas utama adalah hening, berpikir sehat kembali, berpikir sportif kembali, berpikir objektif kembali, berpikir jernih kembali. Dari yang kecil-kecil kita latih sampai suatu hari Anda akan menjadi generasi yang betul-betul diamanati Allah, seperti Yahya yang dilahirkan sebagai hadiah kepada Zakaria, yang kemudian disuruh belajar kepada kitab-kitab atau kebenaran yang sejati, kemudian dilahirkan Isa dengan ujian Yahya sendiri, ujian Isa sendiri, tapi akhirnya akan muncul komposisi yang disebut Muhammad SAW. Anda akan sampai ke sana. Ini di luar soal Islam Kristen, tapi kita belajar dari wacana-wacana sejarah. Jadi insya Allah, kalau Anda mempelajari konspirasi itu, gini loh, jangan dipikir konspirasi itu kita korbannya, terus Amerika sudah enggak. Amerika itu ya korban konspirasi. Orang Barat hampir sedunia itu korban paling utama dari konspirasi. Nah, saya nggak usah jelaskan sekarang, kapan-kapan aja. Itu korban paling utama. Kalau Anda ini agak suka sebenarnya dipengaruhi konspirasi, mungkin kabeh. Gak cetok pikirannya. Kalau yang gampang dihapus itu kan yang jelas ke utara, terus dibelokin ke barat. Anda ini kan tidak jelas. Ke utara kok kadang-kadang menggoknya tuh, kadang-kadang baliknya. Ternyata kalau anda ini kan bangsa yang sangat membingungkan. Sehingga konspirasi itu berlaku sebentar, di sini setelah itu kacau lagi, kan gitu. Jadi percayalah bahwa Anda itu bangsa yang punya ketangguhan justru karena Anda tidak jelas itu. Kalau ada sosok jelas menjadi sasaran tembak, dia bisa ditembak. Tapi Anda adalah sasaran yang tidak jelas. Bagus tak? Kata ketembak padahal gak.
Kayak gitu. Jadi Anda ini beres. Maka kata Sabrang, wong kang soleh kumpulono, dan Anda ini sudah berkumpul satu sama lain sesama orang yang soleh. What is the meaning of soleh? Soleh itu jadi apa soleh artinya? Seoleh-oleh aja dari cowok. Oke, boleh ya saya jelasin sekalian ya untuk jadi ilmu bersama. Dalam Al-Quran ada 5 macam kebaikan, masing-masing pada tempat dan konteksnya. Ada khair, itu artinya kebaikan yang universal, yang masih cair. Misalnya menyukai keindahan, itu kan umum, khair. Tapi kalau ma'ruf, itu menyukai jazz, sudah jelas anunya, pilihannya. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dirumuskan, sudah diuji, sudah diarifi, maka disebut ma'ruf. Terus ada lagi ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir murni dari diri setiap orang. Anda tidak harus nolong, tapi Anda rela langsung menolong diminta atau tidak. Itu namanya ihsan. Nomor 4, birrun. Birrun itu rahasia kebenaran yang ada di dalam jiwa Anda, dan itu urusannya sangat private dengan Allah. Maka Allah menyebut al-birru manittaqo. Jadi al-birru itu kebaikan yang merupakan hubungan sangat private antara hamba dengan Allahnya. Nah, maka orang naik haji itu harus merupakan hubungan yang sangat mendalam, hamba yang sedang naik haji dengan Allahnya, sehingga dia disebut mabrur. Dari kata birrun tadi menjadi mabrur. Tidak ada, wah mudah-mudahan jadi haji yang soleh, tidak ada. Mudah-mudahan jadi haji yang ma'ruf, karena haji ma'ruf kan, atau haji yang ma'ruf kan. Mudah-mudahan menjadi pedagang yang mabrur kan. Haji mabrur itu spesifik, otentik, hubungan private Allah dengan hambanya. Terakhir, soleh. Soleh adalah kalau sesuatu sudah Anda sikapi dengan jernih dan adil dan sudah disimulasikan mudarat manfaatnya, dia soleh. Jadi mau berbuat baik itu dihitung sampai matang sehingga mudaratnya sangat kecil. Karena kebaikan itu belum tentu baik, dia harus dilaksanakan dengan benar. Kebenaran tidak benar, harus dilaksanakan dengan baik. Rusdi, saya bertamu ke rumahnya, dia berbuat baik, terus tanya sama saya, Cak sudah minum? Belum, Cak, belum. Terus silakan Cak minum, ini tak ambilin, di dapur sudah gue ceret. Mangap Cak, itu dengan itu. Itu kebenaran yang tidak baik dan tidak indah. Nah, di KJ ini kebenaran harus baik dan indah. Kebaikan harus indah dan benar. Terus terakhir keindahan harus benar dan baik. Pokoknya ketiga-tiganya. Nah, jazz itu sudah kepulan-kepulan gelombang yang sudah mengandung ketiga-tiganya. Kalau Indonesia baru bener Pak itu. Tapi dia susah tuh kalau mau di-private-kan. Bisa nyanyiin Indonesia Raya pakai jazz, kan susah banget ya. Oh bisa ya, oke kalau gitu nanti tolong nyanyiin lagu nasional, maksud saya begitu. Tidak harus Indonesia Raya, tapi lagu nasional yang dijazzin. Di Amerika kan boleh, nane nane nane, terus pakai apa boleh, pakai serisa boleh segala macam. Di Indonesia kan harus gini, Indonesia, pokoknya aku jujur, jadi gak apa-apa. Indonesia tanah airku, ada Melayu kok, Madura kok, sinawanya pesantren masuk Indonesia, itu tentara, anak Madura yang seje. Indonesia, kata Indonesia. Nek Garuda Pancasila, Garuda Pancasila. Ambil suaranya bukan ga, mesti kan ga. Garuda ini emang Groot, bingung ini gurune. Hei nyanyi apa kan itu? Groot Pak. Lu kok ambil suara Groot? Ayo Groot Pak, memang Groot. Dia nyanyikan Garuda Pancasila. Coba betul royal. Ya saya terus ya. Jadi konspirasi itu pokoknya pikiran Anda, dan Anda nggak perlu mempelajari konspirasi itu secara peta. Yang penting pikiranmu jernih, jangan tidak jujur supaya sehat hidupmu, gitu ya. Oke teman-teman sekalian, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, dipimpin oleh beliau menyanyikan terserah beliau. Tepuk tangan semua dan bersama-sama untuk Indonesia.